kita blok terlebih dahulu data kita ya dari nilai present rancangan 1 dan rancangan 2. Kemudian kita pilih insert di sini. Kemudian kita pilih grafik garis kita. Halo Sobat Sipil, pada saat kita harus mengambil keputusan, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang masih belum pasti. Untuk menghadapi situasi ketidakpastian ini, kita mempunyai beberapa cara analisis untuk menyelesaikannya. Di antaranya adalah analisis titik impas atau break-even analysis yang akan kita bahas di video ini. Analisis titik impas dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap berbagai alternatif yang sangat sensitif terhadap faktor tunggal yang sulit diestimasi. Melalui analisis titik impas akan diketahui nilai dari faktor tunggal tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan. Nilai faktor tersebut dikenal sebagai titik impas atau break-even point. Nah, untuk jelasnya kita coba lihat contoh berikut ini. Misalkan terdapat dua alternatif rancangan gedung sebagai berikut. Rancangan pertama dengan fondasi dan detail struktur sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut dapat ditambah 2 lantai lagi di kemudian hari tanpa memerlukan modifikasi pada struktur awal. Bangunan ini memerlukan biaya 140 M dengan rencana 2 lantai tambahan dapat dibangun di kemudian hari dengan biaya 60 M. Kemudian rancangan kedua tanpa spesifikasi seperti rancangan pertama memerlukan biaya 125 M. Dan pada saat akan ditambah 2 lantai lagi, diperlukan rekonstruksi dan perubahan yang cukup besar pada struktur awal dengan tambahan 30 M. Biaya ini belum termasuk biaya untuk 2 lantai tambahan yang besarnya sama dengan 60 M di rancangan pertama di sini. Dengan MARR 10% per tahun dan asumsi bangunan tersebut akan digunakan selama 50 tahun, kapankah 2 lantai tambahan tersebut harus dibangun agar rancangan pertama dapat diterima? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, kita hitung terlebih dahulu berapa present worth untuk rancangan pertama. Ya, untuk rancangan pertama, nilai presentnya adalah biayanya min 140 M, kemudian ditambah dengan biaya untuk menambah 2 lantai tambahan, min 60 M, dikalikan P per F, 10%, N, di mana kita belum tahu ya, kapan akan dilaksanakan tambahan 2 lantai bangunan di sini. Kemudian untuk rancangan kedua, nilai presentnya akan sama dengan min 125 M dikurangi dengan 90 M. Ini adalah tambahan biaya ya untuk melakukan rekonstruksi pada bangunan rancangan 2, 30 M, dan 60 M untuk biaya 2 lantai tambahan, min 90 M, P per F, 10%, N. Kemudian kita samakan kedua nilai present ini ya. Jadi present worth untuk rancangan 1 itu sama dengan nilai present untuk rancangan 2. Kita tuliskan ini adalah nilai PW untuk rancangan 1, ini adalah nilai PW untuk rancangan 2. Nah, kalau kita selesaikan ya, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini ya. Jadi min 60 M ini ya akan ditambah dengan 90 M sehingga menjadi sama dengan 30 M P per F, 10%, N. Ini akan sama dengan ya, min 125 ditambah dengan 140 sama dengan 15 M. Sehingga kita dapatkan nilai fungsi P per F
10%, M itu sama dengan 0,5 dari 15M dibagi dengan 30M. Nah, nilai fungsi P per F 10%, N ini sama dengan 1 dibagi 1 plus 10 pangkat N. Ini harus sama dengan 0,5. Sehingga kalau kita selesaikan, ya, kita akan mendapatkan nilai N-nya itu sama dengan 7,27 tahun. Nah, 7,27 tahun di sini menjadi batas waktu pilihan rancangan mana yang lebih menguntungkan. Untuk jelasnya, kita simulasikan dengan menggunakan Microsoft Excel seperti berikut ini. Sobat Sipil, di Excel kita siapkan 3 kolom. Ya. Kolom pertama adalah untuk menampilkan tahun-tahun dari umur rancangan kita. Kita bisa mulai dari tahun ke-0, tahun pertama, sampai dengan akhir usia pakai dari rancangan. Tetapi di video ini kita hanya akan tampilkan hitungan sampai dengan tahun ke-10. Kemudian kolom kedua dan ketiga adalah kolom untuk menampilkan nilai present dari rancangan 1 dan rancangan 2. Di mana rumus present untuk rancangan 1 adalah min 140M dikurangi 60M dikalikan P per F, 10%, N. Kemudian nilai present untuk rancangan 2 adalah sama dengan min 125M min 90M dikalikan P per F, 10%, N. Di mana fungsi P per F, 10%, N itu sama dengan 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat N. Nah, kita tuliskan di sel pertama di bawah rancangan 1, ya, rumus untuk nilai present rancangan 1 sama dengan min 140 min 60, ya. Kemudian dikalikan 1 dibagi 1 plus 0,1, ya. Kemudian dipangkatkan A2 kurung tutup, ya. Kemudian untuk sel di bawah rancangan 2, kita tuliskan rumusnya sama dengan min 125 dikurangi 90 dikalikan kurung buka 1 dibagi kurung buka lagi 1 plus 0,1 kurung tutup pangkat A2 juga. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kemudian hasil perhitungan ini tinggal kita copy ke bawah sampai tahun ke-10. Di sini kita mendapatkan nilai present untuk rancangan 1 dan rancangan 2, ya, pada N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 10. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini bahwa nilai present untuk rancangan 1 dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan 7 itu lebih kecil dibandingkan nilai present pada rancangan 2. Tetapi nilai present pada rancangan 2, ya, dari tahun ke-8 dan seterusnya itu lebih kecil dibandingkan nilai present dari rancangan 1. Nah, kita bisa menampilkan, ya, hasil perhitungan nilai present ini dengan menggunakan grafik. Kita blok terlebih dahulu data kita, ya, dari nilai present rancangan 1 dan rancangan 2. Kemudian kita pilih insert di sini. Kemudian kita pilih grafik garis kita. Ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita bisa hapus chart title yang ada di sini, ya, kalau kita mau hapus. Nah, Sobat Sipil lihat di sini, ya, pada sumbu horizontal di sini, ya, kita mendapatkan data itu dari 1, 2, 3 sampai 11. Padahal N kita itu dimulai dari 0, 1, 2 sampai 10. Nah, kita bisa ubah, ya, nilai dari aksis kita yang horizontal di sini, ya. Kita bisa pilih aksisnya, ya. Kemudian klik kanan, kita pilih select data. Nah, di sini di bagian horizontal aksis label di sini kita edit, ya. Kemudian kita pilih range-nya itu dari 0 sampai 10.
Ya, kemudian kita masukkan, kita oke. Ya. Nah, kemudian kita oke lagi. Sobat sipil bisa lihat di sini yang tadinya angkanya dari 1 sampai 11, sekarang berubah dari 0 sampai 10. Kemudian kita bisa format ya aksisnya. Nah, kita klik kanan di sini ya, kita format aksis di sini. Kemudian kita bisa pilih pada aksis position di sini, kita pilih yang on tick mark ya, supaya angka nolnya ini tepat ada di sisi kiri grafik ya. Kemudian kita pilih lagi aksis kita di sini ya, klik kanan, kita tambahkan major grid lines. Nah, sehingga di sini ada garis-garis di sini. Nah, kemudian sobat sipil lihat pada sumbu vertikal kita nilainya adalah dari 0 sampai min 250. Sedangkan nilai present kita itu dari min 159 sampai min 215. Nah, kita bisa atur ya pada sumbu vertikal kita ya. Nilai minimalnya kita atur dari min 225 misalnya ya. Kemudian nilai maksimalnya itu dari min 150 misalnya. Sehingga kita mendapatkan ya tampilan grafik kita itu menjadi sedikit lebih baik ya. Nah, tinggal kita atur ya, kita bisa besarkan grafik kita bisa atur besarnya huruf baik untuk sumbu vertikal maupun sumbu horizontal ya. Kemudian kita juga bisa atur tulisan pada rancangan 1 dan rancangan 2 kita. Nah, kalau sudah ya kita coba lihat ya, kita bahas grafik kita ini di slide berikutnya. Nah, kita lihat sobat sipil, pada N sama dengan 0, nilai present untuk rancangan 1 itu lebih kecil, ya, lebih murah dibandingkan nilai present untuk rancangan 2. Demikian juga pada saat N sama dengan 1, nilai present untuk rancangan 1 ini lebih murah dibandingkan nilai present untuk rancangan kedua. Demikian seterusnya ya, untuk N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6, dan N sama dengan 7. Nilai present biaya rancangan 1 lebih kecil dibandingkan nilai present biaya rancangan kedua. Tetapi setelah tahun ke-7 kita lihat ya, nilai present untuk rancangan 2 itu menjadi lebih murah dibandingkan nilai present untuk biaya rancangan 1. Pada tahun ke-8, pada tahun ke-9, pada tahun ke-10, dan seterusnya. Ya, ini kita dapatkan perpotongannya di tahun ke-7,27 di sini. Jadi dapat disimpulkan, dengan MARR 10% per tahun dan asumsi bangunan tersebut dapat digunakan selama 50 tahun, ya, memilih rancangan pertama dapat diterima jika 2 lantai tambahan tersebut akan dibangun paling lambat tahun ke-7. Tetapi jika penambahan 2 lantai tersebut baru akan dilaksanakan setelah tahun ke-7, akan lebih baik memilih rancangan kedua. Nah, demikian sobat sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam sobat sipil.